Baik, kita mulai kuliah kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bagi yang mau menjawab, tulis nama dan NIM-nya ya. Baca soalnya, kemudian langsung jawab. Nomor 2 ada. Silakan, Siti. Manakah di bawah ini yang termasuk hierarki hukum pajak yang paling tertinggi? Jawabannya B. Undang-Undang Dasar. Ya, betul ya. Nomor 2 jawabannya Undang-Undang Dasar. Lanjut, nomor 3. Tanti, silakan. Di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam karakteristik PPN kecuali A. PPN dikenakan sebagai pajak atas konsumsi luar negeri. Jawabannya A, salah ya. Lanjut ke Siti Nadia. Ada Siti Nadia? Nomor 3, Pak. Apa itu itu? Apa jawabannya Siti Nadia? Pajak subjektif, Pak. Pajak subjektif. Salah. Fadilah Nurpatihah. Yang D, Pak, dihitung menggunakan metode pengurangan tidak langsung. Ya, betul. Jawabannya itu D ya. Jadi di sini tidak, di sini kecuali. Jadi ini negatif, berarti yang dicari adalah yang positif. Lanjut, nomor berikutnya. Amanda. Bukti pajak telah dibayar adalah jawabannya C, Pak, adanya faktur pajak. Ya, betul. Jawabannya yang C ya. Yang kelima. Siti Nadia. PPN yang dibayarkan kepada negara adalah pajak keluaran, Pak. Pajak keluaran. Betul. Nomor 6. Nomor 6, Meta. Jika jumlah pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka terjadi kondisi
Yang A, kurang bayar. Kurang bayar. Betul. Berikutnya. Ririn. PPN yang dipungut adalah pajak keluaran. PPN yang dipungut pajak keluaran. Salah. Siti. Pajak yang dibayar, Pak. Salah. Dian. Pajak masukan, Pak. Pajak masukan. Betul. 8B. Jadi nomor 7 itu kebalikan dari nomor 5. Kalau dibayarkan itu pajak keluaran, kalau yang dipungut itu pajak masukan. Artinya dipungut itu dikumpulin di kita sebagai penjual. Begitu ya. 8. Bentar. Tadi itu Dian ya. Sekarang Ririn. Jika jumlah pajak keluaran lebih kecil dari pajak masukan, maka terjadi kondisi lebih bayar. Ya, betul ya. Ini kebalikan dari nomor 6. Silakan lanjut. Amanda. Pajak yang bisa dikreditkan adalah A, pajak masukan. Betul. Amanda. 10. 10 Dian. Silakan. Berikut ini adalah transaksi pembelian yang dapat dikreditkan kecuali pembelian kapal pesiar oleh perusahaan pembuatan kaos. Ya, betul ya. Karena tidak berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan. Lanjut, nomor 11. Siti Nadia. Jika Fiskus ingin memeriksa beberapa pajak keluaran dari perusahaan, maka Fiskus akan memeriksa laporan laba rugi, Pak. Ya, betul. Laporan laba rugi. Karena laporan laba rugi isinya 2. Pendapatan alias penjualan sama biaya. Udah ya. Nomor 1 sekarang. 1 esai. Kita latihan. Meta. Apa yang dimaksud dengan indirect tax? Indirect tax pajak tidak langsung, yaitu pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak adalah subjek yang... Oke, itu ada di buku ya, jadi pasti benar. Nomor 2, silakan. Siti Nadia. Pajak penambahan nilai dibebankan kepada orang pribadi dan yang mau menyatakan dan melaporkan adalah pedagang atau penjual. Contohnya itu seperti itu, Pak, berbelanja di supermarket yang akan dikenakan PPN sebesar 10%. Siapa pembayar terakhir? Pembayar terakhirnya yang punya supermarketnya, Pak. Orang pribadi. Punya supermarket. Salah ya. Dian.
Iya, Pak. Jawabannya nomor 2. Pajak pertambahan nilai dibebankan kepada orang pribadi yang menyetorkan, dan melaporkannya adalah pedagang atau penjual. Sama ya. Salah ya. Ada lagi yang mau jawab? Siapa pembayar terakhir PPN? Siti, silakan. Pembayar terakhirnya pihak pembeli, Pak. Pihak pembeli itu siapa? Customer. Jadi kita, kalau misalnya kita beli barang, berarti kita yang pembayar terakhir pajak pertambahan nilainya. Ya, bisa ya. Jadi maksudnya itu bukan pembeli ya, tapi konsumen terakhir ya. Seperti contohnya gini ya, PTA punya transaksi dengan PTB, PTB transaksi dengan PTC, PTC transaksi dengan konsumen akhir. Kalau PTA menjual dengan harga 100, PTB ngejual 130, PTC ngejual ke konsumen 150. Maka PPN-nya 10, 13, dan 15. Kemudian membayarnya, PTA bayarnya 10, ya. Kemudian PTB bayarnya 3, karena pajak keluaran dikurangi pajak masukan. PTC bayarnya itu 2. Sedangkan konsumen bayarnya 15. 15 ini adalah pajak yang ada di setiap step-nya. Jadi sebenarnya yang bayar PPN itu adalah konsumen akhir. Dalam hal ini kita sebagai end user, sebagai orang yang memakai barang tersebut. Itu soal yang kedua. Tadi jawabannya Susanti. Lanjut. 3. Silakan Siti Nadia. Penghasilan yang didapatkan dari pekerja tetap telah dipotong PPh pasal 21, kemudian Anda membeli barang yang termasuk ke dalam objek PPN. Apakah hal tersebut dinamakan pajak berganda? Jelaskan. Tidak, jawabannya tidak, Pak. Karena PPN hanya dikenakan pada penambahan nilai saja. Jawabannya benar, tapi alasannya agak kurang ya. Jadi alasan yang lebih tepat yaitu karena objeknya berbeda. Itu yang lebih tepat. Keempat. Ada yang mau jawab soal 4? Siti, silakan. Mungkinkah dalam satu transaksi dikenakan 2 pajak atau lebih yang berbeda? Jelaskan disertai dengan contoh. Mungkin contohnya seperti pembelian impor, kita dikenakan PPh pasal 22 dan juga PPN. Lalu yang pajak pekerjaan tetap juga kan tadi dikenakan PPh pasal 21 sama PPh atas jasa kalau misalkan melakukan pembelian barang. Ya. Mungkin. Dan seringnya seperti itu ya. Nomor terakhir, silakan.
Mungkin contohnya masing-masing satu aja kali ya, biar cepat. Ada yang mau nomor 5 terakhir? Silakan Siti. Nomor 5, jelaskan apa yang dimaksud dengan pajak masukan dan pajak keluaran. Masukan itu pajak yang dikenakan atas transaksi pembelian, sedangkan pajak keluaran yaitu pajak yang dikenakan atas transaksi penjualan, Pak. Contohnya satu aja. Contohnya misalkan kita ada pembelian barang senilai 100 juta, maka kita dikenakan pajak masukannya 10 juta. Lalu misalkan kita melakukan penjualan senilai 50 juta, maka kita Oke. Mungkin jawabannya benar ya. Meskipun tadi agak kurang jelas. Sekarang kita lanjut materi kita tentang perencanaan PPN. Gimana Pak? Maaf tadi terputus. Ya, nggak apa-apa. Jawabannya kayaknya benar ya. Jawaban yang tadi. Oke, kita lanjut materi kita tentang perencanaan PPN. Sebelumnya, kita sudah bahas tentang terakhir, yaitu tentang kriteria PPN masukan yang dapat dikreditkan. Ini hal yang penting karena PPN masukan itu ibarat kata seperti voucher diskon. Kenapa? Karena PPN masukan dapat mengurangi PPN yang harus kita bayar. Terakhir kita bahas itu. Sekarang kita bahas yang termasuk bukan objek. Apabila tujuan kita sebagai perusahaan ingin PPN-nya kecil atau bahkan lebih bayar, maka kita bisa melakukan perencanaan pajak dengan cara melakukan transaksi yang termasuk bukan objek PPN. Otomatis pajaknya tidak akan besar, bahkan bisa lebih banyak. Jadi bukan objek pajak ini bisa menjadi perencanaan pajak ya. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan transaksi yang termasuk bukan objek PPN. Kita lihat, yang termasuk bukan objek PPN, prinsipnya adalah negative list. Artinya, semua BKP itu kena, kecuali yang dikecualikan. Semua jasa itu adalah kena, kecuali yang dikecualikan. Artinya, semua barang hukum asalnya adalah objek PPN, kecuali yang dikecualikan. Gitu. Semua jasa termasuk ke dalam objek PPN, kecuali yang dikecualikan. Sama kayak makanan gitu ya. Kalau makanan kan yang disebutkan yang dilarang.
Berarti yang tidak dilarang berarti boleh. Seperti itu. Nah, ini jenis-jenis PPN-nya. Jenis-jenis bukan objek PPN-nya. Pertama, yaitu yang berhubungan dengan pertambangan. Pertambangan itu bukan tali ya. Bukan tali tambang, tapi pertambangan atau yang berhubungan dengan sumber daya alam. Di sana ada 7 jenisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berhubungan dengan kebutuhan pokok. Nah, ini kebutuhan pokok orang Indonesia. Apa aja? Beras dan gabah. Ini kebutuhan pokoknya orang Indonesia. Yang kedua, jagung. Ini juga termasuk kebutuhan pokok orang Indonesia. Kemudian sagu juga termasuk ke dalam kebutuhan pokok Indonesia. Temennya nasi, temennya sagu, temennya jagung, itu dengan kedelai yang paling umum. Bisa diolah menjadi tahu, tempe, dan lain sebagainya. Kemudian garam yang menjadikan makanan lebih enak. Ini menjadi kebutuhan warga negara Indonesia. Nah, kelima ini termasuk yang bukan objek PPN. Kemudian yang ketiga, makanan dan minuman. Mulai sekarang, ketika kalian mendapatkan bill makan atau invoice makan, gitu ya, di dalamnya ada PPN, kalian punya hak untuk menolaknya berdasarkan Undang-Undang PPN yang menyebutkan makanan dan minuman bukan termasuk ke dalam objek pajak. Gitu ya. Jadi mulai sekarang nanti dicek lagi nih. Sebelum split bill gitu ya, siapa bayar berapa, dicek dulu tuh. Ada nggak PPN? Kalau ada PPN, kalian nggak usah bayar. Itu barang kena pajak yang bukan objek ketiga. Yang keempat, itu uang, emas, dan surat berharga. Jadi cuma 4 yang tidak dikenakan PPN barangnya. Yang pertama berhubungan dengan pertambangan, yang kedua berhubungan dengan kebutuhan pokok, yang dibagi menjadi 5, ketiga makanan dan minuman, yang keempat uang, emas batangan, dan surat berharga. Itu kalau barang. Kita lanjut. Yang berikutnya adalah jasanya nih. Kalau jasa, ini yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia. Seperti kesehatan. Itu tidak dikenakan PPN. Makanya ketika kita bayar bill di kasir rumah sakit itu tidak ada PPN-nya. Kemudian pelayanan sosial juga tidak dikenakan PPN. Kecuali yang sifatnya komersial, ya, yang bisa dikomersialkan, itu baru dikenakan PPN. Yang ketiga, kalau kita kirim dengan perangko, karena perangko itu termasuk benda pajak, sebenarnya udah dibayar dari perangko tersebut. Gitu ya. Kemudian jika bukan dengan perangko maka ada PPN-nya. Seperti dengan POS, JNE dan JNT dan lain sebagainya. Kemudian dalam bidang keuangan ada bank, asuransi dan sewa guna usaha dengan hak opsi. Itu hal yang primer di kehidupan manusia. Berikutnya tentang keagamaan dan pendidikan.
Dua-duanya sama ya, sama-sama pendidikan. Bedanya kalau keagamaan, pendidikan keagamaan, kalau pendidikan kepada diri sendiri. Kemudian negara juga memberikan fasilitas tidak termasuk objek PPN jika berkaitan dengan kesenian dan hiburan. Kemudian termasuk juga penyiaran. Tapi sekali lagi tidak dalam hal komersial. Kemudian angkutan umum juga termasuk. Kemudian jasa di bidang tenaga kerja, hotel, dan yang disediakan pemerintah. Itu ada 12 yang tidak termasuk ke dalam objek PPN. Jadi caranya gimana biar tidak dilakukan pembayaran pajak pertambahan nilai? Ya transaksi dengan transaksi yang termasuk ke dalam bukan objek, tapi itu susah. Karena itu rata-rata yang non-profit. Sekarang tentang menghitung PPN. Cara hitung PPN tinggal dikalikan 10%. Kalau tahun 2021. Tahun depan bulan April itu naik jadi 11%. Tahun depannya lagi kalau jadi naik 12%. Kemudian untuk menghitung apakah kita bayar atau kita lebih, tinggal diselisihkan antara pajak masukan dan pajak keluaran. Kita coba tes, barangkali ada yang lupa ya. Kalau misalkan ada transaksi nilainya 100 juta, berapa PPN-nya? Karena tanggal 9, coba Siti Nadia. 10 juta, Pak. 10% dari 100 juta. Betul ya. Sekarang kalau ada transaksi nilainya 137.500.000. Ini termasuk PPN. Pertanyaannya, berapa PPN-nya? Christian, coba. Itu 137.500.000 ya Pak. Ya. Berarti PPN-nya 13.750.000 Pak. 10% dari transaksi. Salah. 137.500.000 itu termasuk PPN. Kalau yang tadi 100 juta itu belum termasuk. Kalau ini sudah termasuk. Gimana tuh ngeluarin PPN-nya? Rumusnya tinggal dibagi 1,1. Berapa jadi Christian?
Bentar Pak, dihitung dulu Pak. Eh, 125 juta bukan Pak? 125 juta. Caranya tinggal 137.500 dibagi 1,1 atau 137.500.000 dikali 100/110, bisa kayak gitu. Oke, sekarang Yunika sekarang. Ada Yunika? Ada, Pak. Kalau transaksi 100 juta ini beli, transaksi 137.500 ini jual. Berarti pajak masukannya berapa? Yunika. Rp10 juta, Pak. Pajak keluarannya berapa? Rp12.500.000, Pak. Ya, betul. 12.500.000. Selisihnya berapa, Yunika? Rp2.500.000, Pak. 2.500.000. Kondisinya lebih bayar atau kurang bayar? Kurang bayar, Pak. Kurang bayar ya. Tuh. Sekarang kalau kita balik yang 100 juta itu jual, yang 137 itu beli. Coba Fadilah, silakan. Berapa pajak masukannya? Nggak ada Fadilah ya? Hadir, Pak. Sebentar, Pak. Pajak masukannya 12.500.000. Pajak Pajak keluarannya berapa? Pajak keluarannya 12 juta, Pak. Pajak keluaran 12 juta dari mana ya? Dari 10 juta, Pak. Maaf. Selisihnya berapa? 2.500.000. Kondisinya kurang bayar atau lebih bayar? Lebih bayar, Pak. Lebih bayar. Nah, ini ada
kriterianya ya. Jadi kalau pajak masukannya lebih besar, maka lebih bayar. Jika pajak masukannya lebih kecil, maka kurang bayar. Begitu. Sekarang kita lanjut restitusi. Kalau kondisinya lebih bayar, ya, yang ini lebih bayar itu kondisinya gimana? Ika Witriana lebih bayar. Pak, boleh Pak pertanyaannya boleh diulang Pak? Lebih bayar itu gimana kondisinya? PPN masukannya lebih besar Pak. Masukannya lebih besar ya. Jadi kalau PPN masukannya lebih besar, maka terjadi lebih bayar. Nah, lebih bayar ini bisa kita ajukan yang namanya restitusi alias dikembalikan. Dilakukannya pada akhir tahun buku, Desember. Seperti itu. Tentu yang bisa melakukan restitusi adalah PKP. Karena kalau bukan PKP, maka dia tidak boleh melakukan pemungutan PPN. PKP yang boleh mengajukan restitusi, yang pertama yang melakukan ekspor. Kenapa yang melakukan ekspor itu lebih bayar? Coba Fahri. Ada Fahri? Belum hadir ya. Coba Ririn. Ada? Gimana Pak? Kenapa perusahaan ekspor lebih bayar? Karena kalau ekspor nggak pakai PPN. Karena ekspor tidak ada PPN. Salah ya? Bukan, hampir-hampir. Amanda, coba diperbaiki. Nggak ada ya, Amanda. Lanjut. Heru, Riri. Riri nggak ada juga. Dewi. Iya, Pak. Ekspor kenapa lebih bayar? Karena nggak dikenakan PPN, Pak. Atau PPN apa? Masukan atau keluaran? Keluaran. Sehingga pajak masukannya selalu lebih tinggi. Ya, itu penyebab dari perusahaan ekspor itu selalu lebih bayar karena pajak keluarannya 0. Kemudian yang kedua, yang melakukan penjualan kepada pemungut.
Siapa itu pemungut Rizky Romdoni? Boleh diulang, Pak? Siapa pemungut? Pas, Pak. Ini mah bukan kuis ya. Dijawab aja. BKP bukan, Pak? Apa BKP itu? Siapa itu pemungut? BUMN. BUMN. Coba Nia. Nggak ada Nia. Rifki. Hadir Pak, bendaharawan pemerintah. Bendaharawan pemerintah. Betul ya, bendaharawan pemerintah. Yang mengakibatkan pajak keluarannya 0. Kenapa? Karena sudah langsung disetor ke pajak atau ke pemerintah. Jadi nggak usah lagi setor pajak keluaran. Karena pajak keluarannya udah langsung diambil oleh pemerintah. Kemudian yang berikutnya, tidak dipungut. Ya sama ya, tidak dipungut itu mengakibatkan pajak keluarannya 0. Kemudian keempat dan kelima masih berhubungan dengan ekspor. Kemudian yang keenam, PKP dalam tahap belum berproduksi. Kita tahu pada saat memproduksi, maka sebelumnya kita harus melakukan pembelian bahan baku. Setelah beli bahan baku, baru kita bisa produksi. Kalau sudah produksi, akan menghasilkan produk jadi. Setelah menghasilkan produk jadi, bisa melakukan penjualan. Nah, sekarang kalau pembelian bahan baku itu pajak masukan atau keluaran, Venia? Nggak hadir. Lanjut ke Suci. Pajak masukan, Pak. Pajak masukan, ya betul. Kemudian kalau pajak keluaran yang mana, Riza? Penjual kan, Pak? Apa? Penjual. Penjualan ya, betul. Penjualan. Nah, jadi kalau perusahaan itu tidak melakukan produksi, ya,
otomatis tidak ada pajak keluaran. Artinya, pajak masukannya ada, misalkan 100, pajak keluarannya 0. Hal ini mengakibatkan kondisi lebih bayar. Seperti itu. Kalau lebih bayar bisa mengajukan restitusi. Nah, itu pihak-pihak yang boleh melakukan restitusi. Kemudian, cara mengajukan restitusi, yaitu dengan mengajukan kelebihan pajak dengan memberi tanda silang pada kolom dikembalikan dalam kurung restitusi. Kalau sekarang udah ada ISPT. Nanti di ISPT-nya kita tinggal pilih dikembalikan atau restitusi. Kemudian selesai, kita tinggal tunggu hasil pemeriksaannya. Seperti itu. Tapi kalau kita nggak sabar, nunggu restitusi itu cair, maka kita bisa mengajukan yang namanya restitusi pendahuluan. Ini waktunya lebih cepat dibandingkan restitusi biasa. Seperti itu. Tapi untuk mengajukan restitusi pendahuluan ada kriteria yang terdiri dari 5. Yang kelima ini semuanya itu menunjukkan kewajiban wajib pajak. Sehingga sebelum kita meminta hak kita untuk restitusi pendahuluan, kita harus memenuhi dulu kewajiban kita. Kewajibannya apa saja? Ada 5. SPT-nya harus dilaporkan setiap tahun. Nggak boleh ada SPT masa yang terlambat. Boleh terlambat, tapi nggak boleh 3 bulan berturut-turut. Kemudian tidak punya tunggakan pajak, tidak pernah ditindak pidana, laporan keuangannya diaudit. Gitu ya. Nah, itu kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi. Nah, yang namanya restitusi itu sifatnya mengajukan. Kalau mengajukan ada 2 kemungkinannya. Yang pertama, diterima. Yang kedua, ditolak. Diterima juga ada 2 kemungkinannya. Ada yang diterima semua, ada yang diterima sebagian. Seperti itu. Kemudian tentang manajemen restitusi PPN. Kenapa dilakukan manajemen? Karena ada resiko. Ada resiko pada saat melakukan restitusi. Apa resikonya? Resikonya yaitu dilakukan pemeriksaan. Emang kenapa kalau dilakukan pemeriksaan? Ada kemungkinan yang asalnya ditutupi terbuka. Atau yang sudah kita lakukan selama ini ternyata salah. Karena di Indonesia ini menggunakan self-assessment system, di mana kita sebagai wajib pajak yang melakukan perhitungan, penghitungan, dan pembayaran. Dan juga termasuk di dalamnya pelaporan. Jadi pada saat kita dilakukan pemeriksaan, maka takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya perlu dilakukan manajemen restitusi. Terutama dalam hal biaya. Kita harus bandingkan biaya pemeriksaan dan opportunity cost yang tertanam di negara.
Biaya pemeriksaan itu seperti membayar para pegawai agar lembur. Contohnya, untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Seperti itu. Kemudian, ada yang perlu diperhatikan ketika akan melakukan restitusi. Yang pertama, besarnya PPN yang akan kita restitusi. Kalau kita punya restitusi sebesar 100 juta, apakah ini besar atau kecil? Coba Miranda, 100 juta besar atau kecil bagi perusahaan? Besar, Pak. Kecil. Kecil kalau buat perusahaan. Kenapa bisa ngomong kecil? Karena kan perusahaan transaksinya banyak, Pak. Oke. Coba kita minta pendapat Wanda. Gimana menurut Wanda? Tergantung perusahaannya, Pak. Tergantung perusahaannya. Gimana maksudnya tergantung perusahaannya? Kalau perusahaan pendapatannya bisa bermiliar-miliar, mungkin itu masuknya kecil, Pak. Tapi kalau untuk perusahaan kecil itu mungkin besar. Ya, betul ya. 100 juta itu tergantung dengan ukuran perusahaan. Kalau ukuran perusahaannya besar, misalkan peredaran brutonya 50 miliar, atau bahkan 100 miliar setahun, 100 juta kecil. Ngapain restitusi? Gitu. Tapi kalau peredaran usahanya cuma 2 miliar, 100 juta itu besar. Makanya harus dilihat jumlahnya itu besar atau enggak, signifikan atau enggak bagi perusahaan. Yang berikutnya, kondisi keuangan perusahaan. Kita harus lihat, lagi butuh duit enggak perusahaan? Kalau butuh duit, berapa duit yang dibutuhin? Kalau udah tahu berapa duit yang dibutuhin, ada nggak sumber daya lain? Misalkan dari AR, account receivable, bisa nggak ditagihin untuk menutupi kekurangan yang harus kita penuhi? Atau kita bisa minjem nggak ke bank untuk kekurangan itu? Nah, itu perlu dihitung. Jadi dilihat dari cash flow-nya. Cukup nggak? Atau ada nggak sumber daya lain selain restitusi? Begitu. Kemudian yang ketiga, kesiapan. Kesiapan itu berhubungan dengan salah satunya kelengkapan dokumen. Contoh aja, kalau ada transaksi di 1 bulan, itu 100. Ya. Kemudian 1 tahun berarti 1.200. Faktur pajak yang harus dilengkapi. Ya kan? 1.200 itu bukan cuma faktur pajak, tetapi dokumen yang lain. Karena faktur pajak yang bisa dikreditkan itu harus memenuhi 2 syarat. Apa aja itu syaratnya? Nanti. Nggak ada nanti. Kenapa sebentar? Syarat faktur pajaknya. Apa aja? Ada 2. 1 apa?
gimana nanti materi pertemuan lalu? Apa aja? Di modul juga ada. Gimana? Nanti udah dapat jawabannya. Harus punya NPWP bukan Pak? Apa? Harus mempunyai NPWP bukan? Bukan. Coba bisa dibantu Meta. Syarat faktur pajak ada 2, Pak. Apa aja tuh? Formal dan material, bukan, Pak? Ya, betul ya. Jadi syaratnya itu yang pertama formal, yang keduanya material. Coba, kalau formal itu apa, Siti Susanti? Iya, Pak. Kalau formal standar apa sih? Faktur pajak standar atau saat ini diwajibkan menggunakan e-faktur secara lengkap dan tidak cacat. Ya, formal e-faktur. Sekarang Herul, material tuh gimana? Ada Herul? Ini apa? Mungkin dari masalah itu keuangannya Pak harus jelas. Maksudnya gimana? Di modul ada kalau misalkan ini. Ya benar Pak. Ini apa?
Kemarin juga sudah kita bahas. Gimana? Ada jawabannya, Hero? Memenuhi ketentuan material yaitu PPN masukan yang dibayarkan atas perolehan PKP atau CKP yang di kegiatan produksi, manajemen, distribusi, dan pemasaran. Terus, apa lagi? Juga PPN masukan mesti didukung bukti pengeluaran berupa invoice dan kwitansi pembayaran yang menyatakan bahwa transaksi sudah dipungut PPN, bukan transaksi fiktif. Ya, material itu intinya minimalnya ada 2. Yang pertama harus termasuk kegiatan utama perusahaan. Yang kedua tentang kelengkapan dokumen. Kelengkapan dokumen itu invoice, PO, kontrak, seperti itu. Jadi kalau misalkan kesiapan untuk diperiksa itu nggak cuma faktur pajaknya yang disiapin, tapi bukti-bukti yang mendukung transaksi harus ada. Kemudian yang keempat, memprediksi masa depan pembayaran PPN. PPN itu ada 2, ya kan? Yang pertama pembelian. Yang kedua penjualan. Pembelian namanya pajak masukan, penjualan namanya pajak keluaran. Nah, pembelian ini bisa kita prediksi dengan cara kita konfirmasi ke divisi purchasing, ya, purchasing. Bulan depan mau beli apa aja. Nah, kita sebagai divisi pajak sudah tahu pajak masukan yang akan datang di bulan depan itu apa aja. Hal yang sama juga untuk penjualan. Kita bisa tanya kepada divisi sales atau penjualan atau marketing. Targetnya berapa bulan depan itu. Seperti itu. Makanya hal tersebut bisa diprediksi. Ya, hal itu bisa diprediksi karena datanya ada di divisi kita. Nah, prediksi masa depan itu yang akan menentukan kita perlu restitusi atau enggak. Gitu. Kalau misalkan tenang aja, bulan depan juga kita lebih bayar, jadi nggak usah restitusi. Atau bulan depan itu kurang bayar, nah ya udah sekarang nggak usah restitusi. Seperti itu. Kalau kita punya lebih bayar, kita bisa melakukan kompensasi juga, gitu ya. Jadi pada saat kita punya lebih bayar, ada 2 yang bisa kita pilih. Yang pertama, restitusi. Yang kedua, kompensasi. Kalau restitusi itu minta kembali uang. Kalau kompensasi
menjadi pajak masukan di masa berikutnya. Contoh, di bulan Januari ada pajak masukan, misalkan 100, pajak keluaran 100, pajak keluaran misalkan 80, berarti kita punya lebih bayar 20. Ulangi lagi ya. Kita punya transaksi di bulan Januari dengan pajak masukan 100. Pajak keluarannya 80. Jadi kondisinya adalah lebih bayar sebanyak 20. Nah, 20 itu kita lebih memilih untuk melakukan kompensasi. Maka di bulan Februari misalkan ada pajak masukan 90, pajak keluaran misalkan 150, gitu ya. Maka yang asalnya kita harus bayar sebesar 60, itu dikurangi lagi dengan kompensasi sebesar 20. Jadi kita hanya perlu membayar 40 saja. Itu namanya kompensasi. Begitu. Terakhir, tentang perencanaan pajak terhadap PPN. Yang pertama, kita harus review agar tidak kelewatan faktur pajaknya. Kemudian, pada saat membayar tidak boleh telat. Nur Laila, kapan terakhir bayar PPN? Ada Nur Laila? Nggak ada. Coba Yohanes, kapan terakhir bayar PPN? Akhir bulan berikut. Tanggal berapa? Tanggal 30, 31. Bukan. Akhir bulan di bulan berikutnya, Pak. Bukan. Coba Dian, tanggal berapa? Tidak lebih dari tanggal terakhir bulan berikutnya, bukan, Pak? Bukan ya. Coba satu lagi, Laurentius. Ada? Terakhir, lapor bayar itu tanggal, bayar itu tanggal 15. Bulan berikutnya. Adapun pelaporan itu tanggal 20. Bulan berikutnya. Seperti itu. Yang keempat, pengarsipan. Nah, ini bisa dilakukan secara online, bisa juga secara offline. Kalau online dengan cara membackup semua faktur pajak di drive yang terpisah. Kalau offline kita bisa cetak faktur pajaknya, kemudian kita simpan secara
manual. Seperti itu. Yang kelima, ekualisasi. Arti dari ekualisasi adalah sama, equal, sama. Antara apa? Antara penjualan dengan pajak keluaran. Kalau penjualan itu adanya di accounting. Kalau pajak keluaran adanya di pajak yang tercermin atau dilaporkan dalam SPT massa. Gitu. Kalau di bulan Januari kita punya penjualan 1.000, maka di SPT massa PPN pajak keluarannya wajib 100. Jadi selisihnya kita harus pertahanin 0 di setiap bulannya. Begitu. Kalau ada selisih seperti yang terjadi di bulan Desember, kemungkinan besar ada yang kurang catat. Kurang catatnya di sini katanya ada nota retur yang belum dijurnal oleh bagian akuntansi. Jadi divisi akuntansi dengan divisi pajak harus selalu sinkron. Di akhir bulan ketika atau di awal bulan berikutnya ketika divisi pajak akan melapor SPT massanya harus di cross check dengan laporan penjualan yang dicatat oleh divisi accounting. Kalau divisi accountingnya misalkan beda, harus dicari tahu kok bisa beda dengan yang ada di pajak. Jangan sampai dilaporkan dulu baru dikoreksi. Harusnya koreksi dulu baru dilaporkan SPT massanya. Gitu. Harus selalu lurus. Begitu ya. Kemudian berikutnya, kalau kita melakukan penjualan harus selalu membuat e-faktur. Jangan sampai lupa, makanya bagian penagihan atau bagian billing pada saat membuat invoice pastikan ada faktur pajaknya. Karena itu internalnya kita. Itu yang keenam. Yang ketujuh, untuk memastikan data faktur pajak kita itu benar, harus ada dasarnya. Apa dasarnya? Dasarnya adalah PO atau kontrak, seperti nama barang. Itu harus sama sebenarnya dengan kontrak atau PO. Yang paling penting yang harus sama itu adalah nilainya. Nilai dari atau harga dari barang tersebut berapa. Seringkali pada kenyataannya yang sering kita temukan PO-nya berapa, invoice-nya berapa. Karena ada persetujuan yang tidak tertuang dalam kontrak atau PO. Yang masalah adalah kita bagian accounting dan kita sebagai bagian pajak. Itu masalah. Makanya pastikan dulu tuh dokumen kelengkapannya itu selain invoice dan faktur pajak juga PO-nya untuk memastikan kelurusan informasi. Bahkan dokumen-dokumen seperti NPPKP lawan transaksi kita itu harus diserahkan juga ke kita biar kita yakin dia itu termasuk ke dalam PKP. Bahkan NPWP lawan transaksi kita juga boleh dimintai gitu. Yang ke-8 tentang faktur pajak yang sifatnya formal. Kalau ini kita udah dibahas pertemuan lalu, barcode-nya kita harus scan gitu ya. Kalau di sini ada juga ya. Di kanan bawah ya.
Ini juga ada scan barcode. Atau HP kalian juga bisa pakai aplikasi, atau dari kamera juga bisa langsung ya scan barcode, kemudian masuk ke link. Seperti itu. Nomor 9. Pada saat kita mengkreditkan pajak masukan, pastikan kurang dari 3 bulan. Kalau lebih dari 3 bulan, berarti nggak bisa dikreditin. Alternatifnya gimana? Caranya gampang. Kita telepon supplier kita buat bikin faktur pajak pengganti. Ya, bikin faktur pajak pengganti kalau suppliernya mau. Dan kalau suppliernya belum lapor. Buat ngapain? Rubah tanggal. Yang asalnya misalkan Februari jadi Oktober. Biar Desember bisa dikreditkan. Nah, seperti itu. Yang ke-10, kalau terjadi lebih bayar, kita bisa memilih restitusi atau kompensasi. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang ke-11, pada saat kita membuat faktur pajak, pastikan tidak ada kesalahan. Baik itu lawan transaksi kita, kemudian isi dari faktur pajak seperti deskripsi barang, kemudian harga barang, jumlah barang, itu juga harus di cross-check. Bahkan beberapa supplier kita tuh agak ribet ya, deskripsinya, kodenya salah dikit gitu. Misalkan kode barangnya itu harusnya JX145, kita nulisnya JX14. Itu nggak mau nerima faktur pajaknya dari kita. Cuman beda 1 huruf ya. Padahal kan cuma di deskripsi loh, gitu ya, bukan dinilai. Ada yang kayak gitu ya. Yang ke-12, itu harus disentralisasi atau dipusatkan. Biar semua faktur pajak baik yang masuk ataupun yang keluar itu terkontrol. Tapi kalau misalkan pengennya desentralisasi atau mencar, maka pastikan pusat itu punya informasi lengkap. Informasi lengkap, informasi pembelian dan informasi penjualan. Karena 2 laporan itu yang jadi pegangan pusat. Mana pajak masukannya, mana pajak keluarannya. Yang ke-13, harus memaksimalkan pajak masukan. Kenapa? Pajak masukan itu merupakan voucher yang saya bilang. Voucher diskon pajak. Jadi pastikan semuanya dikreditkan. Bahkan yang tidak termasuk kegiatan utama juga, kalau mepet-mepet, kreditkan aja. Misalkan kita itu perusahaan di bidang penjualan kasur, misalkan. Kita beli oli. Nah, oli kan sebenarnya nggak berhubungan dengan kegiatan usaha kita, tapi ada nyerempetnya. Apa nyerempetnya? Oli itu bisa digunakan misalkan untuk melenturkan per yang ada dalam kasur, misalkan seperti itu. Jadi yang mepet-mepet juga dikreditkan aja. Kemudian yang ke-14, kalau belum dibayar, kita boleh menunda pembuatan faktur pajak. Biar apa? Biar lawan transaksi kita bayar dulu, baru bisa mengkreditkan pajak yang kita bikin faktur pajaknya buat dia. Yang ke-15, ini tentang mekanisme PPN yang sudah kita bahas di pertemuan lalu. Yang ke-16, nah ini syarat material, di mana harus berhubungan langsung, dan juga yang keduanya tentang dokumen yang harus dilengkapi. Yang ke-17, kalau ada pajak yang kelewat, maka dikreditkan di masa pajak berikutnya. Kalau telat lebih dari 3 bulan, tadi bisa konfirmasi ke supplier untuk membuatkan lagi, jika dia mau.
Yang ke-18 tentang KMS, kegiatan membangun sendiri. Jangan lupa untuk membayar pajaknya. Tanggal 15 bulan berikutnya, paling telatnya. Dan terakhir, yang ke-19 yaitu melakukan pengendalian. Sebagaimana yang kita bahas di awal pertemuan mata kuliah ini, setelah semua rencananya direncanakan, jangan lupa untuk dikontrol. Apakah perlu diubah, ataukah perlu diupdate, atau dipertahankan. Nah, itu materi kita tentang perencanaan PPN. Silakan, barangkali tidak ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, nanti tugasnya menyusul seperti biasa ya. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang dengan materi yang baru tentang revaluasi aset. Terima kasih semuanya, semoga dalam keadaan sehat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.